Ini perhatikan ya, dia berjalan di depan saya, dia berjalan bersama saya, berarti dia maha hadir toh. Itu artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah orang yang disebut Kristen. Orang Kristen sama orang agama Kristen itu beda. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Karena orang agama Kristen adalah orang yang agamawi. Belum tentu dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Perbedaannya apa Pak? Oh banyak. Salah satu yang paling mencolok adalah orang agamawi. Bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dan bahkan kami mengucap syukur buat 365 hari yang baru saja kami lewati di bulan lalu. Dan kami juga mengucap syukur buat semua kesempatan yang baru di tahun ini. Karena kami tahu semua rancangan Tuhan gak pernah gagal buat kami. Itu sebabnya buat kami sadar supaya rancangan itu tidak tertunda Tuhan, karena ulah kami sendiri. Tapi biarlah itu menjadi pengertian, menjadi kesadaran bagi setiap kami. Bahwa kehidupan kami dipegang penuh sama Tuhan. Dan semua rancangan Tuhan itu semuanya sudah diberikan dan disiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Berdoa Tuhan buat hari ini kembali seperti Maria kami mau duduk di kaki Tuhan. Menerima yang terbaik supaya kehidupan kami bisa memberikan yang terbaik. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus kami berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Masih bulan Januari, jadi saya masih bisa bilang selamat tahun baru. Oke. Saya hampir tidak kembali ke sini, ke Jakarta maksud saya. Karena tadi malam saya ada di, tadi kemarin sore sebenarnya, ada sebuah kejadian di airport di Bangkok. Karena kemarin beberapa hari kami pergi ke sana karena ada pertemuan yayasan Kristen dari Asia dan Afrika. Dan setiap tahunnya kami berkumpul di sana untuk sharing update kami. Karena kami networking, jadi kami di sana tukar-tukar informasi, kami saling membantu. Dan kami juga fokus kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat-tempat terpencil. Di negara-negara mereka juga di negara kami, di negara sini. Jadi kemarin itu dari Laos, Kamboja, Myanmar, Thailand, Bangladesh, Uganda, Cina, Nepal, Indonesia, rame-rame kami hadir. Ada satu sesi di mana ketika kami membahas tentang persekusi, itu sama sekali HP mesti mati. Gak ada yang boleh video atau merekam atau apapun. Bahkan ketika di dalam foto grup, ada beberapa hamba Tuhan yang tidak bisa ikut di dalam foto itu karena mereka pergi dari negaranya juga diam-diam karena ketakutan sama nanti pemerintah yang bisa mengganggu mereka. Saya nggak bisa sebutkan negaranya. By the way, saya salam kepada teman-teman yang sedang hadir di online. Karena ini kan online juga kan. Jadi terlalu sensitif. Bahkan kemarin bayangin ya, kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada satu yang berdiri dari sebuah negara ini, dia katakan, saya barusan dapat terima surat dari kelompok radikal yang mengatakan bahwa kalau saya pulang nanti, kalau saya masih meneruskan ibadah saya di gereja saya, kalau tidak didengar, tempat itu akan dibakar. Itu terjadi. Nah, kita juga ngalami hal yang sama lah di Indonesia. Yang saya mau bagikan adalah kemarin bulan Desember itu karena bulan Natal, jadi saya menerima jadwal memang cukup banyak, ada 55 jadwal total semuanya. Dan saya pergi ke 15 kota, 15 tempat. Jadi berarti setiap 2 hari sekali saya traveling lah. Saya pergi ke desa, kota kecamatan, kota kabupaten, sampai ya ke kota provinsi. Ya. Ada satu, ini saya mau bagikan aja, karena kami di yayasan kami ini sudah 58 tahun, dan kami banyak membantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Terakhir tempat yang ekstrim yang saya pergi itu adalah pegunungan di Papua yang mendaratnya juga harus pakai pesawat baling-baling kecil, cuman aksesnya cuma pakai pesawat. Dan ini adalah hamba-hamba Tuhan yang kami bantu setiap bulan. Dan banyak cerita-cerita mereka yang saya nggak bisa bagikan di mimbar.
Jadi kemarin waktu bulan Desember, saya kaget enggak. Tetapi saya terkonfirmasi dan saya sangat bahagia. Yang saya mau bagikan gini, ini contoh aja. Di luar kota Blitar, saya masuk ke dalam sebuah gang kecil lah ya. Saya terkaget-kaget karena waktu di ujung daripada gang itu ada tempat yang sangat besar, semi terbuka lah, awning di atasnya, terbuka. Ibadah Natal orang dari desa-desa yang hadir 4.000. 4.000. Nah, ya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu tempat memang memuat tempat segitu. Itu tempat bukan overflow gitu, enggak. Memang muat segitu. Jadi saya tanya sama pendeta di situ. Pak, tahun lalu berapa yang hadir? 3.800. Naik 200. Setiap tahun Pak secara organik naik. Saya ke kota Pare, kota kecamatan. Di luar kota Kediri. Hal yang sama terjadi. Pertumbuhan sangat signifikan. Saya udah tahu tapi terkonfirmasi waktu melihat di lapangan seperti begitu. Jadi yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu adalah selama 4-5 tahun terakhir pertumbuhan kekristenan di Indonesia luar biasa pesatnya. Luar biasa. Luar biasa. Dan ketika ditanya kepada pendeta-pendeta ini dan kami, karena kami di yayasan ini kami harus data kami harus lengkap. Dan kemarin saya di Bangkok juga presentasi kepada mereka, pergumulan kami di Indonesia seperti apa. Terus kemudian kita saling tukar cerita lah, supaya kita bisa saling belajar juga kan jadinya. Dan kita intensif tuh dari pagi sampai malam kita berkomunikasi lah di situ. Nah, yang saya mau bagikan adalah, dari data yang kami terima di lapangan, 90% jiwa baru terima Yesus gara-gara sosmed. Sosmed. Itu sebabnya, gunakan sosmedmu menjadi mimbarmu gitu loh. Jadi jangan nyinyir-nyinyir, jangan debat-debat kusir, gak penting banget di situ kan. Kasihlah firman Tuhan. Makanya kenapa saya aktif di sosial media. Kenapa saya buat video renungan harian yang diposting tiap hari. Itu gak mudah. Gak mudah, kemarin saya mau berangkat. Misalnya saya ada pergian berapa hari. Itu tim yang datang langsung syuting 8-10 video. Untuk diposting tiap hari. Dan itu kan ada yang kerjain. Udah gitu belum lagi tulisan yang saya bagikan udah 5 tahun terakhir ini. Dan itu kan gak mudah juga. Salah satu hari-hari sulit itu hari-hari seperti begini loh. Saya selesai dari sini nanti jam berapa? 6.30 mungkin. Sampai di rumah jam 8. Renungan buat besok belum saya tulis. Nulisnya nanti di rumah. Saya lagi ibadah kayak begini selama sepanjang hari. Saya excited, saya gak capek. Nanti di rumah capeknya nanti malam. Di tempat tidur lagi nulis renungan harian, abis dari hari Minggu, hari yang panjang, ketiduran. Dibangunin nama istri saya, Bill pindah ke sana, ke bangku sana. Karena itu semuanya harus selesai sebelum saya tidur malam hari. Tapi gak apa-apa, saya bilang Tuhan saya komitmen. Ini makanan rohani buat anak-anakmu tiap pagi. Tulisannya saya buat, videonya saya buat. Tahun lalu jemaat bilang gini, Pak dibukukan lah Pak. Dijadiin buku. Saya harus dengerin kan. Aspirasi dari para jemaat, dibuatlah bukunya. Jadi istilahnya nih, ini makanan kita yang saya sadari bahwa firman tuh menopang hidupnya manusia gitu loh. Jadi kalau punya sosmed, kalau punya konten silakan sok atau di posting. Kalau tidak, postinglah konten yang memberkati di forward. Atau seperti teman saya nih, yang setiap hari kerjaannya cuman posting ayat Alkitab, that's it. Tapi Pak yang like cuma 1, peduli amat. Siapa tahu yang 1 tuh terima Yesus. Biarin aja, bayangin kalau semuanya sadar. Dan semuanya memenuhi dunia sosmed kita dengan sosial media kita dengan firman Tuhan. Betapa dahsyatnya. Dan kenapa ini menjadi sangat penting. Saya mau bagikan selama 2 tahun terakhir ini. Indonesia menempati urutan pertama di dunia. Orang-orang di depan sosmed paling banyak. 2 tahun lalu 5 jam per hari. Tahun lalu 7 jam per hari. Ngapain ya 7 jam per hari ya? 7 jam loh. Ngapain coba? Tapi karena itu paling banyak orang makanya diterjemahkan juga ke dalam jiwa-jiwa baru. Nih teman saya di Jawa Tengah. Postingin ayat tiap hari. Terus ada orang di desa di Sumatera Utara bilang begini. Pak saya seneng banget kalau Bapak posting ayat-ayat dari Amsal sama Mazmur. Bagus-bagus ya Pak ayat firman Tuhan. Dia ngomong gitu. Pak selama 6 bulan saya ini belajar, saya Google itu ayat-ayat. Saya belajar sendiri Pak.
Dan secara diam-diam saya bertumbuh banget Pak dengan semua ayat-ayat yang Bapak posting. Dia agama seberang. Terus dia bilang begini, Pak setelah 6 bulan saya cuma mau kasih tahu sama Bapak, saya sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Dia bilang begitu. Gara-gara ayat. Saya pengen banget dibaptis Pak, cuman saya gak punya uang ke Jawa. Teman saya bilang saya juga gak punya uang ke Sumatera Utara. Jadi gimana ya Pak caranya ya Pak? Udah gini aja kata teman saya, ada sungai nggak dekat situ? Ada, kita baptis online. Gimana caranya Pak? Bapak bawa aja HP-nya, taruh di pinggir batu, Bapak masuk ke sungai, nanti saya pandu. Jadi mereka video call. Teman saya bilang gini, udah masuk, masuk, setengah aja, setengah, udah, ya, oke Pak, udah nih, udah setengah. Oke, taruh tangan begini dia, begini. Oke, tutup mata, berdoa ya, gitu. Video call. Terus terakhirnya, saya baptis kamu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, nyelam, plek. Udah Pak, udah selesai. Selamat kamu dari baptis. Tuhan dahsyat. Gara-gara apa? Ayat. Copy paste ayat aja dari Alkitab versi Androidmu itu. Beres kan? Nah itu yang terjadi. Jadi saya diberkati lah kemarin. Saya diberkati selama beberapa hari di sana. Ngobrol, merinding, nangis bareng sama mereka. Dahsyat lah, kita punya pengalaman luar biasa kemarin sama teman-teman di sana, sesama Asia Tenggara. Baik, perhatikan ini baik-baik. Dunia, kemarin kita pemetaan ya, dunia itu dibagi dua. Populasi terbesar, setengah dari populasi terbesar, itu di sini. Siapa? 3 negara terbesar di Asia Tenggara, Cina, nomor 1 India sekarang, India, Cina, Indonesia. Sebentar lagi nih ya, sebentar lagi Cina akan deklarasi negara Kristen terbesar di dunia. Kenapa? Karena mereka udah 250 juta orang Kristen nih. Secara persentase masih kecil, mungkin cuma 25%. Karena mereka udah selebih dari 1 miliar toh. Cuma 250 juta cuy. Saya liatin, buset gede banget ya angkanya ya. Mana ada negara seperti begini. Deklarasi bentar lagi. Dan pemerintah di sana bilang begini, kamu nggak boleh ibadah di luar hari Minggu. Mereka bilang gini, oh nggak masalah. Ibadah kan bukan hanya di dalam gedung, ibadah di mana-mana kita berada. Oh dahsyat pokoknya, luar biasa. Saya merinding lah kemarin di situ. Udah ya, mau pulang nih kemarin kan, pesawat jam 2, naik Batik Air pulang ke Jakarta. Aman dong jam 2 kan. Jadi kita udah check out ke hotel, karena mau apa? Mau ke Sawangan kan. Jadi harus pulang kemarin, ya kan? Udah sampai di sana. Nah inilah untungnya, karena Billy Lantang ini pemerhati dunia aviasi. Saya suka penerbangan, jadi saya agak-agak tanggap dibanding sama-sama yang lain. Ya kan, agak tanggap. Saya punya 400 pesawat, mainan jangan kaget. Jadi saya cuma mau kasih tahu, hobi saya bukan cuma hobi, saya suka banget dunia penerbangan. Saya belajar penerbangan pesawat sama pilot di simulator udah sering lah pokoknya. Jadi saya kalau masuk airport saya melihat yang orang lain tidak lihat. Saya pakai mata rohani lihatnya. Sesuatu yang orang lain tidak lihat, ya kan? Kita lagi nunggu nih, udah ya ampun itu orang udah pada boarding. Saya nunggu giliran. Tiba-tiba maskapai bilang begini, barisan dibubarkan, duduk. Kenapa? Yang boarding disuruh keluar. Berarti masalah teknis. Udah timbul tuh. Udah mulai red flag, bahaya nih sayang. Saya udah bilang gitu kan. Kenapa? Karena Sawangan di hati saya. Ya kan? Bahaya nih. Bahaya nih. Terus tiba-tiba ada pengumuman begini. Tiba-tiba untung diumumin. Bapak Ibu, pesawat yang tadi barusan mendarat nabrak burung. Karena kecepatan tinggi nabrak burung, sayap penyok. Beneran penyok. Di sayap itu ada flap di depannya, belakang sama depan. Kalau flapnya penyok bahaya untuk nerbang sebenarnya. Jadi saya bilang gini sama istri saya, yuk kita duduk di samping jendela, bisa liatin pergerakan mereka lagi ngapain di situ. Kalau terjadi apa-apa kita harus cepat tanggap nih. Bisa naik pesawat yang berikutnya kan, gitu. Kita duduk sambil saya ngecat HP ngeliatin. Nah, pesawat kalau tiba-tiba ditaruh kayak bendera gitu ya, ditancap-tancepin begitu. Itu berarti dia akan parkir, nginep. Tiba-tiba setelah hampir 1 jam, ada kru datang, ditancepin. Tek, saya bilang sama istri saya, wah ini batal nih. Ini bukan delay lagi, batal nih pesawat. Cancel udah.
Tiba-tiba tempat bagasi itu nggak yang begini nih, yang mau naik ke perutnya pesawat, dipasang lagi. Terus saya bilang gini, kalau sampai tiba-tiba koper pertama keluar, segera kita pergi ke counter, kita batalin, ini pesawat batal, kita harus cari pesawat yang berikutnya. Dan benar koper keluar, keluar satu-satu. Orang kan gak ada yang tahu. Semua main HP, tenang-tenang. Ini belum diumumin loh pesawatnya cancel. Saya ambil barang ke counter cepetan. Lagi ke counter, saya buka Traveloka. Flight berikutnya jam berapa? Itu yang paling penting loh. Ada jam 5 Citylink, jam 8 AirAsia. Wah nih kalau dia bilang batal, klik Citylink, beli langsung segera. Karena bahaya. Kalau yang lain ada tahu dan yang lain beli, sold out nanti pesawatnya. Buru-buru beli. Kenapa? Sawangan di hati saya. Jadi selagi jalan ke counter, sawangan. Sampai di counter, udah siap nih ya, udah tinggal diklik nih, tinggal dek beli nih. Flight canceled? Yes, canceled. Confirm. Pas dia ngomong gitu, klik, dapat 2 tiket sama istri. Waktu lagi ngobrol, tiket udah dapat, baru diumumin. Ini di belakang saya nggak ada orang. Semua lagi nyantai. Umumin, flight has been canceled. Anda akan ditaruh ke hotel, pesawat batik akan diterbangin lagi ekstra besok atau nanti malam. Nanti akan dikasih tahu, kalau nanti malam nggak ada, ya besok pagi terbangnya. Semua ditanggung sama maskapai. Saya udah dapat pesawat dong. Terus saya bilang gini sama orangnya, tiba-tiba pas dia pengumuman begitu, itu rame di belakang saya semuanya. Tapi saya udah dapat pesawat, tenang. Saya langsung bilang sama orangnya, tadi kan luggage sudah diturunin ya, anterin saya ambil luggage-nya, saya mau check-in di Citylink, saya udah beli tiket nih sebenarnya gitu. Oke, langsung saya diantar keluar dari barisan. Semua pada ribut lah di situ, kita udah keluar, aman. Dah sampai ke sana, di tempat penungguan bagasi, satu persatu penumpang yang tadi pada datang juga kan mau ngambil bagasi kan. Pada nanya dong, Pak jadi nanti nginep, nanya gitu-gitu. Terus ada yang nanya sama saya, oh enggak, saya udah dapat Citylink jam 5. Oh gitu Pak, iya Traveloka, beli aja, dia buka, sold out. Saya bilang jam 8 ada AirAsia, dibuka lagi, sold out. Terus dia tanya, Bapak udah dapat? Udah, kesawangan besok. Ya kan, udah aman ya. Udah nih, istri langsung ke Citylink. Kamu check-in, ambil kursi. Udah, koper belum keluar. Orang maskapai batik bilang begini mas saya yang di Bangkok. Pak, karena Bapak ganti maskapai. Kalau kopernya keluar dan Bapak tidak bisa on time masukin ke dalam Citylink, kita nggak bisa ngapa-ngapain loh Pak. Karena Bapak ganti maskapai. Kita nggak bisa ngurusin masukin ke Citylink, kirim-kirim lagi besok, nggak bisa lah. Istri saya sempat ngomong gini, ya udahlah, aku tinggalnya di airport sini. Udahlah sayang, biarin aja kopernya cuma baju kotor doang, udahlah. Kalau nggak panggil teman suruh ambil tuh koper. Hitungan tinggal 10 menit, itu counter Citylink udah mau tutup. Kopernya keluar. On time. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan udah kasih Citylink, Tuhan kopernya gue keluar Tuhan. Jadi kami pulang aman, saya tidur nyenyak, saya di sini puji Tuhan kan, Tuhan dahsyat. Karena gini, yang saya mau kasih tahu begini loh, 2026 firman Tuhan mengatakan Tuhan sudah berjalan di depan kita. Ulangan 31 ayat 8, coba lihat, Ulangan 31 ayat 8. Jadi saya cuma mau kasih tahu ini sama kita. Kalau kita masih dikasih tahu bahwa sama Tuhan dikasih kesempatan lihat tahun yang baru ini. Berarti Tuhan punya maksud yang indah sama kita. Ya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini perhatikan ya, dia berjalan di depan saya, dia berjalan bersama saya, berarti dia maha hadir toh. Itu artinya pengikut Yesus. Pengikut Yesus adalah orang yang disebut Kristen. Orang Kristen sama orang agama Kristen itu beda. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Karena orang agama Kristen adalah orang yang agamawi. Belum tentu dia menjadi pengikut Kristus yang sejati. Perbedaannya apa Pak? Oh banyak. Salah satu yang paling mencolok adalah orang agamawi akan melakukan ritual dan ibadah-ibadahnya dan semuanya pakai usahanya dia untuk mencapai sebuah jawaban doa.
Dia datang kepada Tuhannya, dia mohon kepada Tuhannya dengan berbagai-bagai cara supaya dengan harapan Tuhan memberikan jawaban doa dia. Itu orang agamawi. Makanya timbul frasa-frasa seperti begini di kalangan jemaat. Pak, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab ya Pak? Terus ujung-ujungnya kecewa sama Tuhan. Karena yang dia lakukan adalah ritual-ritual, cara-cara, formula-formula yang dia pikir dengan cara agamanya dia, Tuhan akan jawab dia. Perbedaannya dengan orang Kristen. Orang Kristen gak akan kejar jawaban doa. Yang dia kejar adalah penyertaan Tuhan selagi nunggu jawaban doa. Beda. Levelnya beda. Makanya orang-orang seperti begitu karena dia pengikut Yesus. Tangannya dia sadar, tangannya sedang dipegang sama tangan yang perkasa. Dibawa kan dalam setiap musim dalam hidupnya. Orang seperti ini adalah orang yang sadar bahwa ketika saya lahir, saya megang jari ibu saya. Ketika saya beranjak ke usia balita, yang saya pegang adalah mainan. Setiap musim berganti, yang saya pegang itu selalu berganti. Supaya itu meneduhkan hati saya. Saya masuk ke jenjang remaja, mungkin yang saya pegang HP. Saya masuk ke dalam jenjang pemuda, yang saya pegang tangan pacar. Yang saya masuk ketika masuk ke dalam jenjang kuliah, yang saya pegang adalah tangan ijazah. Sebuah ijazah yang saya pegang. Masuk ke dalam tempat atau tempat pekerjaan yang kita pegang tangga karir. Masuk ke dalam pernikahan yang kita pegang tangan pasangan. Musim berganti, semua yang dipegang berganti-ganti. Masuk ke dalam dunia pensiun yang dipegang stick golf mungkin. Atau alat berkebun. Masuk ke usia lansia. Yang membuat dia aman, mungkin dia pegang tongkat. Di semua musim, perhatikan. Yang dipegang berganti-ganti. Tapi ada satu tangan yang tidak pernah melepaskan kita, adalah tangan Yesus. Itu tangan yang perkasa. Di musim apapun, tangan itu selalu menggenggam kita. Makanya kita disebut Kristen. Pengikut Yesus artinya. Dan itu yang dia katakan, saya berjalan di depan kamu. Dan saya berjalan bersama dengan kamu. Kamu tenang aja. Tapi Tuhan, ujungnya seperti apa? Seringkali dia gak kasih lihat. Ya memang gak bisa lihat. Makanya ada firman lagi mengatakan, firman itu adalah pelita bagi langkahmu. Kita berjalan dengan sosok pribadi yang maha tahu, maha kuasa dan maha hadir. Yang kita bisa lihat hanya setapak demi setapak. Tapi tangannya memegang tangan yang perkasa. Itu sebabnya kalau sampai ada orang Kristen kecewa sama Tuhan yang maha tahu. Bagi saya dia sedang ikut sosok pribadi yang maha tahu, dianya sok tahu. Kok bisa-bisanya sih kecewa sama Tuhan? Karena semua jawaban doa, perhatikan prinsip ini. Semua jawaban doa yang saya terima hari ini walaupun tidak sesuai dengan keinginan saya. Pasti ujungnya membawa kebaikan buat saya. Jadi jangan kecewa-kecewa, belajar untuk udah ucap syukur aja. Udah Tuhan mengucap syukur ya Tuhan. Mengucap syukur buat jawaban doa ini. Mengucap syukur buat jawaban doa ini. Bisa tidak, bisa nanti, bisa diganti A, diganti B. Bisa juga ya atau tidak. Ada 4 jawaban doa. Apapun yang Tuhan kasih, pasti ujungnya bawa kebaikan buat saya. Karena saya gak tahu apa-apa kok. Itu sebabnya kalau kita mengerti ini, kita akan mengerti bahwa hidup saya ini juga saya harus meregulasi. Karena pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah saya. Pribadi yang paling sering bicara sama Billy Lantang adalah Billy Lantang. Pribadi yang paling sering bicara sama saudara ya saudara sendiri. Bayangin ya. Ada orang nyakitin kita. Mungkin dengan kata-kata yang sangat singkat dan dia udahan nih ngomongnya. Dia kasar sekali selesai dia udah selesai nih ngomongnya. Tapi kasar, nyakitin dong. Setelah dia ngomong yang hanya sebentar dan nyakitin itu, pribadi yang paling sering dan paling banyak ngomong sama kita bukan orang itu, kita. Habis disakitin ya, kita ngomong gini. Sama diri kita sendiri. Dasar lo. Emang dari dulu lo orangnya gak banget sih lo emangnya. Orang kayak lo udah gaya lo sok tahu lo. Pantesan lo Tuhan ambil tuh semua rambut lo. Habis semuanya. Nyebelin banget lo. Kita ngomong sama diri kita sendiri loh. Tentang orang itu. Kita mulai berasumsi lah. Kita mulai ngomong-ngomong segala macam sama diri kita sendiri. Itu bahaya banget loh. Lo lihat lo nanti lo, tak ketemu gue jauh, gue jaga jarak sama lo.
Gak akan gue deket-deket sama lo. Dalam hati. Terus minggu depannya ketemu lagi sama dia dari jarak jauh. Cih, gaya lo ya. Kita ngomong lagi sama diri kita sendiri. Terus udah gitu dia deket-deket sama kita. Gue akan jauh-jauh dari lo, ngapain gue deket sama lo. Terus kita ngeliatin dia ngobrol sama orang lain. Gaya lo so tau banget. Ngapain coba? Yang tadinya cuman gara-gara sakit hati tiba-tiba jadi bitterness, kepahitan. Makanya ya ada satu pribadi di Alkitab yang paling sering ngomong sama dirinya sendiri. Siapa? Daud. Makanya saya suka banget baca ketika dia ngomong sama dirinya sendiri. Tenanglah hai jiwaku. Pujilah namanya hai jiwaku. Ngucap syukur hai jiwaku. Tenang hai jiwaku. Salah satu ayat favorit saya. Yang Daud bicara sama dirinya sendiri itu dari di Mazmur 131 ayat yang ke-6. Firman Tuhan bicara begini. Mazmur 131 ayat yang kedua. Mazmur 131 ayat yang kedua. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Tahu gak dia lagi ngomong apa? Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah. Penuh sampah. Karena tiap hari kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Setiap hari mata dan telinga kita yang adalah pintu gerbang hati menyerap banyak kotoran dari luar. Dan kita memerlukan detoksifikasi setiap hari oleh firman. Makanya kalau pagi bangun-bangun pagi saya bilang ini, Tuhan aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku yang penuh sampah. Supaya Tuhan kalau ada apa-apa terjadi hari ini, kemudian disambung lagi, aku menyapih diriku. Ya, aku menyapih diriku. Menyapih artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Menyapi artinya dia lagi kasih tahu sama dirinya, jiwa dewasa dong. Itu Daud lo ngomong sama dirinya. Aku mau menenangkan jiwaku, aku mendiamkan jiwaku, mau mendiamkan emosiku yang bergejolak. Yang gak sesuai sama firman Tuhan. Dan aku mau dewasa. Bapak Ibu, firman Tuhan selalu memberitahu apa? Saling mendahului dalam memberi hormat. Mengasihilah sama seperti aku telah mengasihimu. Semua tadi pagi kita belajar. Vertikal hubungan sama Tuhan, orang Kristen selalu dimulai dari titik menerima bukan memberi. Yang di dalam benaknya orang agamawi selalu akan berpikir saya harus melayani Tuhan. Kalau saya bisa narasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari apa yang Yesus katakan kepada Marta. Dia ngomong begini, Marta ngomong gini nih kira-kira. Kan saya harus melayani. Yesus bilang, betul. Tapi gak gitu caranya. Lah gimana dong caranya? Sebelum kamu melayani, kamu mulainya dari titik yang salah. Kamu memulai dari titik memberi, bukan menerima. Kamu duduk dulu seperti Maria, terima dulu dari saya. Terima kepenuhan saya, terima kasih saya, terima kebaikan dari saya. Baru kamu bisa memberi. Orang agamawi dimulai dari titik memberi. Makanya timbul frasa-frasa begitu toh. Aku udah doa, aku udah puasa, aku Tuhan gak jawab, kecewa ujung-ujungnya. Orang Kristen akan ngomong gini, teman saya nih ngomong gini, Bill, gue udah doa, gue udah puasa Bill. Terus senyum ngomongnya sambil nangis. Tuhan dahsyat Bill. Emang lu udah dapat jawaban doa? Belum. Tapi gue udah puas, gue udah lega. Karena pengalaman gue sama Tuhan selagi gue nunggu jawaban doa, itu memerdekakan gue Bill. Yang gue kejar pengalaman sama Tuhan bukan jawaban doanya. Karena di dalam pengalaman itu ketika menanti jawaban doa gue diteguhkan, iman gue dibangun, gue berubah Bill. Dan bahkan sebelum gue lihat jawaban doa, gue udah puas. Gue udah lega. Karena ujung-ujungnya hanya Yesus, bukan jawaban doanya. Ujung-ujungnya pribadinya dia, bukan jawaban doanya. Karena dia udah tahu kok yang terbaik buat gue, kapan dia mau kasih terserah dia. Kairosnya dia terjadilah kairosnya dia. Karena pemeliharaan Tuhan bagi gue itu yang terutama dari segala-galanya. Itu dahsyat. Itu baru namanya Kristen. Beda udah. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Dia ngerti ketika ada orang nyakitin dia akan ngomongnya beda sama dirinya sendiri. Enggak. Udah, I have to give the benefit of the doubt. Saya harus memberikan dia sebuah asumsi yang bukan negatif, tetapi asumsi yang baik.
Saya akan memberikan kepada dia, Tuhan, mungkin dia lagi bete tadi di rumah. Udahlah Bill, udahlah lepaskan pengampunan. Berikutnya ketemu saling mendahului dalam memberi hormat, berarti saya harus nyapa dia duluan dengan resiko dia buang muka. Kita senyum. Bro, dia buang muka beneran, ngondek lagi buang mukanya. Kalau kita nggak benar di dalam sini, kita akan ngomong ini. Tuh kan, ya elah, sombong banget tuh orang. Terus ya firman Tuhan bilang apa? 1 Korintus 2:14. Semua kebenaran firman yang tidak dimengerti jadi kebodohan. Karena firman itu paradoks. Firman Tuhan itu bertolak belakang sama logika manusia. Contoh sederhana nih. Kita habis dicuekin sama orang ya. Kita ngomong sama teman kita deh misalnya. Ya ampun, gue tadi udah negor dia duluan, gue udah nyapa dia duluan. Gue dibohongin muka, teman kita bilang apa? Lu bego sih. Lu ngapain, harga diri lu di mana? Ngapain lu udah digituin, lu baik-baikin dia? Bego-begoin kan? Firman Tuhan bilang apa? Mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi saya. Ayo. Bertolak belakang sama logika manusia. Makanya semua kebenaran yang tidak dimengerti jadi kebodohan. Makanya Daud ngomong apa? Aku menyampih diriku Tuhan. Aku menjadi dewasa Tuhan. Dan gak mudah. Aku mau mendiamkan jiwaku. Bapak Ibu, tanggal 31 Desember kemarin, kami ngumpul di rumah. Biasanya kalau saya gak lagi traveling, saya ajak teman-teman dekat saya sama keluarga saya. Karena kita pasti ibadah malam, kita kemudian perjamuan kudus, kita masuk tahun yang baru. Di jam 7 malam teman saya Yosi ini, kita lagi makan, lagi rame-rame di rumah, lagi pada makan malam. Dapat telepon yang membuat kita semuanya terdiam karena dengar dia ngomong yang mengagetkan. Dia baru dapat berita dari adiknya, papanya meninggal dipanggil pulang Tuhan. Tepat di tanggal 31 Desember. Berarti apa? Papanya gak diizinkan lihat 2026. Karena tugasnya sudah selesai. 2026 papanya bersama-sama dengan Tuhan di hadiratnya. Kalau kita masih dikasih pintu yang dibukain, tulisannya 2026, kita masih bisa ada di tahun ini. Hargai kesempatan ini. Setiap kali ada ulang tahun, berarti waktu kita di bumi ini makin dikit. Hargai waktumu. Makanya Mazmur 90 ayat 10 mengatakan apa? Usia manusia 70, kalau kuat 80, kalau kuat 80. Itu ayat Alkitab, jangan stres gitu ngeliatin saya. Ada ayatnya tuh, ada. Ayat 12 bilang apa? Ajari aku menghitung hari-hariku sedemikian supaya aku bertindak bijaksana. Mama saya udah 83. Kalau ditanya tante, rahasia umur panjang apa tante? Makan ikan, olahraga, minum wine. Seperti Paulus katanya gitu. Dia cek jantung berapa bulan lalu. Naik treadmill 6 menit, 83 loh. Gak berhenti, dokternya orang Kristen. Tante, hebat banget tante, jantungnya kuat. Makanya dok, minum wine seperti Paulus. Oh gitu tante, iya ada ayatnya dok. Oh iya, di mana tante ayatnya? Gak tahu, pokoknya ada ayatnya. Minum wine, kuat jantungnya, red wine dok. Gitu. Itu mama saya. Selagi diberikan kesempatan, jadilah kado buat orang lain. Ya, di gerejanya Paniko ini sedang ada tema yang luar biasa tahun itu. Amanat Agung. Kalau nggak dipanggil seperti saya ada kemana-mana gitu ya. Sampai ke gunung apa segala macam. Yang saya katakan tadi lah. Jadikan sosial mediamu mimbarmu. Itu aja. Terus kemudian jadilah berkat kepada orang yang ada di sekelilingmu. Contoh sederhana ya. Coba kita buka dulu. Lukas 14. Lukas 14 ayat 12. Lukas 14 ayat 12. Kita barusan merayakan anugerah terbesar di bulan Desember, Natal. Biasanya kalau kita udah mulai masuk ke after Christmas gitu ya, masuk tanggal 26, terus apalagi udah Januari. Semua ornamen-ornamen Natal udah dikemas buat Natal berikutnya ya. Pesan Natalnya jangan dikemas. Dihidupi setiap hari. Ya jangan dikemas, jangan disimpan. Itu anugerah terbesar. Kita dikasih kado, jadilah kado buat orang lain juga gitu loh. Dikasih kesempatan lihat tahun ini, jadilah mimbar. Di mana orang bisa baca Alkitab dari, banyak orang menolak baca Alkitab loh.
Banyak orang tidak punya kesempatan baca Alkitab. Tapi mereka gak bisa menolak yang mereka lihat dari perbuatan sama tindakan kita. Yang adalah Alkitab terbuka itu sendiri toh. Teman saya terima Yesus gara-gara apa? Gara-gara tetangganya jualan bakso. Setiap kali pulang baksonya gak laku, senyum-senyum sambil nyanyi-nyanyi lagu rohani. Teman saya ini akhirnya bertobat terima Yesus ya. Dia waktu cerita sama saya dia bilang gini, Bill, gue waktu nyobain baksonya emang gak enak Bill. Emang gak enak. Makanya kalau dia pulang Bill, itu pasti kagak laku baksonya. Cuma dia sambil siul-siul Bill, dia sambil nyanyi-nyanyi tau gak? Nyanyi-nyanyi lagu rohani. Gue itu dulu stres, gampang stres. Gue dengerin dia nyanyi kan gue seneng ya. Gue nyamperin rumahnya, tetangga gue tuh. Bang, itu bakso gak laku kok nyanyi-nyanyi. Terus tau gak dia selalu bilang apa? Udahlah Pak, ngapain hidup dipikirin terlalu stres. Udahlah, Tuhan Yesus baik, dia bilang itu. Selalu dia ngomong Tuhan Yesus baik. Bill, setelah 6 bulan ya, gue duduk sama dia, ngobrol sama dia. Gue terima Yesus Bill, bukan gara-gara orang nginjilin gue. Cuman gara-gara gue lihat dia pulang, dan dia siul-siul, dan dia senang-senang, walaupun dagangannya gak laku. Menurut saya ya, kalau dagangannya laku, dia siul-siul, mungkin gak jadi berkat buat orang itu. Makanya Tuhan biarkan dagangannya gak laku. Bukannya Tuhan jahat, Tuhan cukupin dia toh. Tapi gara-gara dagangannya laku kan jadi berkat toh. Kalau dagangan laku pulang nyanyi-nyanyi itu normal. Ini dagangan gak laku pulang nyanyi-nyanyi itu jadi berkat justru. Iya gak? Gara-gara itu Bill gue terima Yesus. Hal sederhana toh. Orang tidak bisa menghindar dari Alkitab yang terbaca dari hidupmu. Gak bisa. Makanya Lukas 14 ayat 12 bilang begini. Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia. Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam. Janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, kaum tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang kau pula dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia. Kenapa engkau berbahagia? Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Jadi maksud ayat ini adalah gini, kalau berbuat baik, kalau jadi kado buat orang lain, jangan hitung-hitungan. Dan saya udah katakan berkali-kali kan, ini gedung gerejanya saudara dan saya toh. Jadi ketika kita melangkahkan diri keluar dari tempat ini, ibadah tidak bisa ditutup dengan doa berkat. Ibadah di tempat ini ditutup dengan doa berkat. Ibadah yang sejati berjalan terus karena kita gerejanya. Nanti kita belajar satu hari. Saya punya satu pelajaran namanya kemegahan. Di kitab Hagai, dia ngomong gini. Dan saya rasa juga dia pasti bingung pas dia kasih nubuatan ini. Dia bilang gini, rumah yang terkemudian akan jauh lebih megah. Karena di dalamnya ada damai sejahtera. Orang pasti gak ngerti saat itu. Tiba-tiba Matius 12. Yesus bilang begini sama murid-muridnya. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Dia bilang sama orang-orang Farisi. Sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung. Oh ini bait Allah yang kedua. Yang didirikan sama Zerubabel. Direnovasi sama Herodes. Megahnya luar biasa. Mereka ketika lihat gedungnya mereka bilang gini. Pasti dalam pikiran mereka. Oh berarti ada yang lebih gede daripada ini. Markus 13, dia keluar dari bait Allah. Dia bilang bentar lagi ini semua akan dihancurkan. Di thrown down. Betul. Diserang sama Romawi. Hancur semuanya. Dan Bapak Ibu kalau ke kota Yerusalem, kota tua. Di luar tembok kota tua tuh banyak bongkah-bongkah batu. Bekas bait Allah yang kedua. Di saat zamannya Yesus. Semua ini dipertajam sama Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Yang tadinya sakralnya gedung. Hari ini kitalah bait Allah yang sebenarnya. Berarti dimanapun saya langkahkan kaki saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Makanya orang Kristen, waktu zaman COVID, saya ngobrol sama, saya jadi pengen nangis nih ngomongnya. Sahabat saya, Pak Risa. Dan dia setuju lah. Kita harus kasih tahu teman-teman nih, saya bilang gitu. Supaya perkataan yang keluar dari mulutnya benar. Jangan pernah bilang gereja ditutup. Gedung gereja ditutup. Gereja gak bisa ditutup. Karena gerejanya saudara dan saya. Jadi ketika ini terjadi, kita akan mengerti. Mendahului dalam memberi hormat. Mendahului kepentingan orang lain.
Kita jadi berkat di mana-mana kita berada. Kita mau melakukan amanat agung, gak usah mikir-mikir, oh saya berarti harus misioneri ke sana. Gak usah mikir-mikir itu deh. Mikir hal yang sederhana aja. Sederhana deh. Orang Indonesia paling gak bisa ngantri toh, saya amin duluan, amin. Coba lihat kalau lift kebuka. Gubrak-gubrakan depan lift. Padahal harusnya yang dari dalam keluar duluan. Kita pencet aja tombol liftnya, gak usah takut liftnya meninggalkan kita toh. Kita pencet tombol lift, liftnya masih pergi, berarti liftnya rusak. Puji Tuhan kita nggak di dalam situ. Nih ya, satu hal lagi ya. Saya tuh makanya sedih banget kalau udah ngomongin kayak begini-begini nih. Ya, bukan jemaat Sawangan, ini semuanya sopan-sopan. Ini saya lagi curhat. Contoh ya. Saya kan tiap bulan traveling. Naik pesawat yang single aisle. Lorong cuma satu. Kita mau keluar dari tempat bangku kita, pernah nggak keluar bangku? Kita nggak bisa keluar, karena di sini udah air bah. Orang keluar dari belakang. Harusnya. Ketika kita keluar, kita mendahulukan orang yang duduk di depan kita untuk keluar duluan. Betul nggak? Itu hal sederhana, diperhatikan. Oh enggak, karena nggak peduli, kepentingan saya duluan. Saya pernah nih satu hari ya, saya mau keluar. Ada ibu-ibu di sini, di depan saya nih. Nggak bisa keluar, karena dia begini aja ngeliatin. Kopernya di atas padahal. Orang jalan terus gitu. Saya ke tengah dong. Ditabrak. Dek. Bu silakan bu. Kalau Billy lantangin dulu. Bisa sabar gak? Dulu. Sebelum bertobat. Sekarang kan dek gitu. Makasih Tuhan. Kok dahsyat Tuhan. Cuman gini. Sabar ya mas gitu. Cuman gitu doang. Udah gak ada lah kayak gitu-gitu. Bu silakan bu. Dia kaget. Ambil koper saya. Iya silakan, perlu dibantu atau enggak? Oh saya bisa pak, ya, jalan dulu. Bulan lalu, saya lagi pergi sama istri saya nih. Lagi yang ibadah-ibadah Natal itu. Istri saya duduk di tengah, saya di sini. Sayang kamu keluar duluan, kamu tahan tuh traffic dari belakang. Kan badan kamu tebal. Kamu begini, biar aku bisa keluar, aku ambil tuh koper dua, ntar kamu kita teamwork namanya. Tuh hampir harus kayak begitu tau gak? Saya dalam hati gini, orang ampun ya. Kayak mau ketinggalan apaan gitu loh. Kayak mau boarding, saya pernah ngomong gini sama orang. Pak tenang pak, jangan serobot-serobotan. Itu boarding pas bapak kan udah ada nomornya ya pak. Itu artinya tempat duduk. Bapak nggak mungkin nggak dapat tempat duduk. Ini bukan bus kota pak. Kayak lu ketakutan mau masuk buru-buru karena lu ketakutan nggak dapat tempat duduk. Tenang pak, pasti duduk nanti. Iya benar juga, iyalah tenang aja udah. Ini hal-hal sederhana yang seringkali dilupakan sama orang. Makanya apa? Kalau berbuat baik, kalau orang itu gak bisa berbuat baik sama kita, gak bisa balas sama kita, hati kita dibuat berbahagia. Banyak gereja yang ada di dalam mall. Dan ketika mereka masuk jemaat ya, masuk ke dalam mall. Istri saya selalu bilang gini sama saya, kamu tuh punya satu karunia dari Tuhan, memperhatikan behavior sikap orang, perilaku orang. Jadi saya kemana-mana suka memperhatikan itu memang. Orang nih masuk ke mall ya. Dibukain pintu sama satpam tuh. Jemaat gereja loh. Satpamnya bilang apa? Selamat pagi. Disapa gak? Oh enggak. Dia lewat aja. Di dalam mall kan gerejanya dia di dalam mall. Pas dia udah mau masuk dekat pintu gerejanya. Kan ada greeter gereja. Ngapain? Shalom. Oh dia berubah langsung. Shalom. Kenapa lo gak shalom tadi sama tuh satpam? Ayo. Kenapa lo jadi jagoan kandang? Ayo. Kenapa? Karena pikirannya apa? Lo gak bisa ngapa-ngapain sama gue. Gue gak ada kepentingan sama lo. Dibukain pintu. Lihat mukanya. Makasih ya mas. Berapa banyak diantara kita yang keluar dari toilet dan bilang terima kasih sama petugas toilet. Yang setiap hari kita keluar dari toilet dia bilang gini, makasih. Saya dalam hati gini, lucu juga ya gue barusan ngotorin toilet. Lu bilang terima kasih sama gue. Di Terminal 3, Soekarno-Hatta. Mas, makasih ya mas toiletnya bersih. Kan dia outsource ya. Dia pikir saya dari kantor pusat. Siap. Karena saya bilang terima kasih, toiletnya bersih kan. Dipikir saya lagi nyidak. Siap. Kenapa lo jadi formal? Mas saya pelanggan. Oh ya ampun pak. Oh makasih pak. Kasih tahu.
Enggak, saya cuma mau ngobrol aja. Enggak sampai semenit ngobrolnya. Mas, udah berapa lama kerja di sini? 2 tahun. Keluarga di mana? Banyumas. Masih di sana? Oh enggak Pak, syukur udah bisa saya bawa ke sini, tinggal dekat Cengkareng sama anak-anak. Mas, mau tanya aja, selama 2 tahun kerja di sini ada nggak orang seperti saya yang nyapa? Nggak ada lah Pak. Saya cuma gini-gini aja tiap hari, nggak apa, udah biasa Pak gitu. Tuh, contoh tuh. Sedih kan? Kita kalau mau jadi berkat buat orang, banyak kesempatan. Banyak. Kasih uang parkir, gak usah minta kembalian. Ambil aja Mas. Dulu nih, waktu sebelum ada itol. Saya nunggu di mall, ini kan gereja di mall. Terus dia punya stiker gerejanya lagi di belakangnya. Kita macet di belakang, nungguin kembalian 2.000 perak. Kasih aja bro, ya ampun. Itu memberkati dia gak bisa balas, lo dibuat bahagia. Makanya mbak yang kerja di rumah saya paling tidak investasi bagi orang-orang yang sekitar saya yang paling dekat. Waktu saya masih ada gak nih? Masih ada ya? Ingetin ya. Ini mbak yang di rumah nih, yang satu kerja sama saya nih. Stephen Obela tahu nih. Masaknya jago. Kerja sama saya 26 tahun. Seumur anak saya. Saya udah umrohin dia 3 kali. Saya udah bangun rumahnya dia di kampung. Supaya kalau ntar dia pensiun dia pulang nyaman rumahnya. Dia bisa balas, gak bisa. Padahal dia galak banget kalau di rumah. Galak. Dulu anak-anak pas masih kecil. Kan saya bawa pergi malam-malam. Hari sekolah sih memang. Pulangnya memang 1 hari pernah agak malam. Dan gak tidur siang. Besok kan harus sekolah. Kan dia memang protektif banget buat anak-anak kan. Dia telepon saya malam-malam. Jam 9:30. Saya inget banget lagi di mobil. Anak-anak juga udah pada tidur sih di mobil. Biasanya kalau mbak telepon majikan tuh seperti apa sih biasanya? Maaf Pak, permisi Pak. Biasanya oh dia gak ada gitu-gitu. No, gak ada. Saya angkat telepon. Tahu gak kalimat pertama? Posisi di mana? Lu gila aja, emangnya gue Grab. Posisi di mana? Kenapa sih mbak? Langsung marah. Itu anak-anak gak tidur siang. Besok kan hari sekolah. Kenapa sih anak-anak dibawa-bawa kemana-mana sampai malam? Cekrek ditaruh teleponnya. Sama istri saya. Kita karena udah biasa kita ketawa-ketawa. Sampai di rumah tuh anak udah tidur. Badannya kan gede kan. Digendong kanan satu, kiri satu. Sambil ngegendong tuh sambil ngedumel. Anak-anak dibawa. Dalam hati, anak-anak gue kenapa lo yang sewot? Masih. Cuma dia cinta banget. Sayang banget. Makanya anak saya waktu pergi sekolah. Aduh nangis-nangisan sampai udah gak karu-karuan. Ini ngambek karena yang kecil mau pergi juga kuliah. By the way ya. Bulan depan kan saya sama istri saya jadi berduaan lagi nih. Saya mau titip doa aja. Ya. Doa, nanti sebelum tidur doain istri saya supaya dia mau punya anjing. Ayolah sayang, anak-anak udah gak ada, kita punya. Gak mau ngambek. Bukan karena dia gak suka anjing. Cuman udah ntar repot ngurusnya. Ngambek. Lagi kesel juga kan, sedih kan gitu. Ya, ntar malam sebelum tidur sebut nama istri saya namanya Gaby. Tuhan jamah hatinya Gaby supaya dia mau punya anjing ya. Kalau sampai terjadi saya kesini lagi saya kasih kesaksian. Ya. Diam-diam aja, diam. Mudah-mudahan dia gak nonton online ya. Supaya Tuhan tidak mengeraskan hatinya. Kasihan. Nah, ini ya, saya mau kasih tahu nih. Orang-orang seperti begitu, gak bisa balas. Orang-orang seperti begitu adalah orang-orang yang firman Tuhan katakan hati kita dibuat berbahagia. Yang kecil mbak yang satunya lagi, biasanya itu kerja sama saya lama juga 10-15, tapi kan biasanya nikah akhirnya kan. Nah, yang dulu pernah datang ke rumah saya, awal tahun 2000. Hari pertama, masih umur 19 tahun, saya tanya gini, Mbak, mimpinya apa mimpinya? Dia gini, aku gak mimpi tadi. Cita-cita maksudnya. Oh cita-cita. Cita-cita. Saya pengen banget Pak kerja sebagai akuntan. Saya pengen kuliah, pengen sekolah. Tapi udah putus sekolah Pak, gak ada uang. Klise lah, biasalah. Datang ke kota. Putus sekolah di mana? Ya SMA Pak. Mau gak SMA di sini? Oh boleh. Gimana caranya? Ntar kamu jam 3 ambil paket C aja.
Kamu kerja sampai jam 3, ntar saya panggilin tukang ojek tiap hari sekolah aja. Oh boleh Pak, iya boleh. Nanti potong gaji Pak, nggak usah, nanti saya bayarin selama saya bisa kejar mimpinya. Supaya nanti kalau udah selesai sekolah, Mbak keluar aja dari sini kejar mimpinya, jangan selama-lama jadi pembantu rumah tangga. Oh ya boleh ya Pak, udah dia sekolah tuh. Di tengah-tengah sekolah diajarin bahasa Inggris sama anak-anak saya. Kurang ajar juga tuh, satu hari anak-anak saya ngomong gini, kamu di rumah ini jangan panggil dia bapak, enggak, namanya bukan bapak, bukan Pak Biri, panggil dia Daddy. Besok dia bangun pagi, ini caranya Mbak ya, diajarin bahasa Inggris. Bilang gini, good morning dad, gitu. Pakai gayanya gitu, good morning dad, gitu. Saya bangun pagi, dia lagi nyapu. Good morning dad. Dia nanya, betul ya Pak ngomongnya Pak? Ya betul sih. Izin Pak, saya harus panggil Bapak Daddy hari ini. Gak apa-apa ya? Oh, iya gak apa-apa. Dia lulus SMA. Habis lulus SMA kita kuliahin dia. Dia resign dari saya. Bapak Ibu tahu hari ini dia pemilik UKM yang sangat berhasil di Jakarta Pusat. Hari ini. Dia bisa balas, nggak bisa. Hati saya dibuat berbahagia. Dan sampai hari ini kalau dia datang lagi Natal, lagi Lebaran datang ke rumah atau apa, masih panggil, "Hey Dad." Mama saya pernah tanya, itu anak keberapa? Panggil Daddy. Oke. Arti kekristenan, jadilah berkat, saya tutup sama ini. Kalau Tuhan sudah mendahului kita di hari ini, di tahun ini, Tuhan sudah mempersiapkan kairosnya buat setiap kita. Oke. Saya tutup sama kisah ini. 2 tahun lalu. Saya kalau ngomong 2 tahun lalu tuh sedih karena saya di kota Sydney 2 tahun lalu. Dan saya izin sama almarhum Pak Risa di rumah sakit. By the way, saya pernah kasih tahu sama Bapak Ibu, satu-satunya pribadi yang menelpon saya setiap hari waktu saya kena sakit kanker, tiap hari video call sama saya, itu Pak Risa. Jadi waktu beliau ada di ICU, saya nangis, dipegangin sama istri saya. Karena saya bilang, gak adil. Kenapa kalau gue video call, gue gak bisa video call sama lo hari ini. Saya belai rambutnya dia dan saya kecup keningnya dia, saya bilang ini, bro, lo jangan kemana-mana. Gue izin dulu, gue mau ke Sydney. Lo udah janji sama gue, lo akan makan ke rumah gue, lo akan makan sayur asam sama ikan asin. Itu favoritnya dia. Lo jangan kemana-mana ya. Nangis saya gak tahan. Dan saya pergi ke kota Sydney dan saya dapat kabarnya di hari Minggu setelah ibadah. Hancur saya. Ada kejadian di Sydney waktu saat itu. Jadi gini. Saya lagi ketemu sama teman lama. Terus teman baru mau datang. Teman baru datang jam 2. Teman lama ngobrol-ngobrol sama saya. Bill, jam 2 gue jalan ya. Karena gue mesti jemput anak gue. Oke. Lu nanti jam 2 sama siapa? Ada teman baru gue dari gereja yang ngundang. Tiba-tiba 1:30 udah datang teman yang baru. Saya kenalin dong. Kan sama-sama orang Indonesia. Kenalan. Sama-sama Indonesia. Tinggal di luar negeri. Kita jalan nih. Jalan ke mobilnya dia nih. Kan dia mau jalan. Biasalah kalau baru kenal kan nanya-nanya kerja di mana gitu. Nanya nih teman lama, nanya sama teman baru. Kerja di mana bro? Gue supir bus. Terus kan supir bus gaji gede di sana ya. Terus teman-teman yang lama bilang ini, gue juga lagi ngelamar tuh. Mau jadi supir bus, gimana caranya ya? Lewat gue aja. Gue udah lama di sana, ntar gue masukin ke HRD. Beres. Ngobrol lagi, ngomong soal keluarga sekarang. Anak berapa? Teman lama bilang anaknya 5. Saya bilang, banyak juga anak lu ya. Gitu. Teman baru ditanya, anaknya berapa? Lagi program. Saya lagi mau ketemu dokter nih, dan dokternya agak susah diketemuin karena waiting list katanya gitu. Teman baru ngomong begitu. Teman lama nanya, siapa dokternya? Dia sebut namanya. Teman lama bilang gini, lah elah, itu mah ipar gue dokternya. Udah tenang, ntar gue bantuin, gak usah waiting listan. Nanti gue bantuin lu bisa ketemu sama dia. Ini kejadian di depan saya. Yang satu mau jadi supir bus, ketemu sama supir bus. Yang satu perlu dokter, ketemu sama iparnya. Saya bilang, guys, lu kan dua-dua anak Tuhan nih, terjadi apa nih? Kairosnya Tuhan terjadi. Lu lihat nih Tuhan dahsyat banget. Saya ngomong sama teman lama, makanya lu ke gereja. Lihat nih, Tuhan pertemukan luar biasa kan? Saya percaya dan saya berdoa. Di tahun 2026 Bapak Ibu dipertemukan dengan orang yang tepat. Kesempatan yang tepat untuk dibawa kepada tujuan yang tepat. Amin. Ingat firman Tuhan hari ini. Pengikut Yesus
Berarti Tuhan sudah mendahului saya. Tuhan ada bersama saya. Jadilah kado bagi orang di sekitarmu. Dan ingat, karena Tuhan sudah berjalan di depan saya, kairosnya terjadi buat kita. Pemeliharaan Tuhan gak pernah gagal. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Saya undang tim musik untuk naik ke atas, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini. Kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, biarlah itu yang kami nikmati. Kami gak mau kejar-kejar tangannya Tuhan, kami mau kejar hatinya Tuhan. Supaya kehidupan kami diubahkan, iman kami bertumbuh, karakter kami diubahkan Tuhan. Dan kami percaya apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, di waktunya Tuhan pasti membawa kebaikan bagi kami. Bapak yang baik, meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless.